Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dua bacaan kitab suci dan bacaan Injil yang kita dengarkan begitu menguatkan kita. Janganlah takut, bernaunglah dalam hatiku yang tak bernoda. Pesan Bunda Maria kepada Don Stefano Gobi. Sebelum berpisah, Elia meminta Elisa untuk membuat permohonan, dan Elisa meminta semoga Elia mewarisi dua bagian dari rohnya. Walaupun sukar, akhirnya Elia memberikannya, dan Elisa menyaksikan bagaimana sang guru terangkat ke surga dalam angin badai. Saudara-saudara yang terkasih, Nabi Elia adalah nabi yang sungguh diberkati oleh Tuhan Allah. Dia tidak mati tetapi terangkat ke surga atau diangkat ke surga. Kalau Yesus naik ke surga karena Yesus adalah Tuhan Allah. Tapi Nabi Elia dia diangkat ke surga atau terangkat ke surga oleh hamba-hamba Allah, yaitu para malaikat dan orang-orang kudus yang sudah berada di dalam kerajaan surga. Dan sebelum terangkat, dia memiliki seorang murid yang bernama Elisa. Jadi Elisa ini adalah seorang murid dari Elia yang juga adalah seorang hamba Allah atau nabi Allah yang luar biasa. Jadi Nabi Elia ini adalah nabi istimewa. Nabi Elisa adalah nabi istimewa yang dipilih, karena dia dipilih bukan karena dia itu memiliki kekayaan, tetapi karena dia berkenan di hadapan Allah. Nah, pada waktu itu Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal, dan ketika mereka ada di kota Yeriko. Jadi kota Yeriko itu adalah kota yang pertama kali dimasuki oleh bangsa Israel ketika ingin melihat tanah terjanji oleh Yosua. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah engkau tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jadi perintah dari Tuhan kepada Nabi Elia adalah pergi ke sungai Yordan. Dan dalam peristiwa terang Yesus dibaptis di sungai Yordan, itu adalah benar-benar menyatakan kemuliaan Tuhan. Di situ juga di sekitar sungai Yordan atau di tepi sungai Yordan itulah Allah menjemput Elia, memerintahkan malaikat-malaikat berupa kereta kuda berapi, kereta kencana berapi, dan itu disaksikan oleh Elisa. Kalau Yesus naik ke surga disaksikan oleh para rasul atau para muridnya. Jadi berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah engkau tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jadi perintah Tuhan, kehendak Tuhan yang memerintahkan Nabi Elia. Nabi Elia adalah nabi yang selalu mengikuti kehendak Allah, kehendak Tuhan. Jawab Elisa, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku ada jalan kebenaran dan hidup. Jadi Elisa ini sudah meyakini bahwa Allah itu adalah hidup. Maka dia mengatakan demi Tuhan yang hidup dan demi hidupnya atau demi hidupmu sendiri, hidup Nabi Elia. Sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan dikau. Jadi seorang murid itu akan merasa kehilangan gurunya, apalagi guru rohani ini, guru spiritual Elisa, yaitu Elia. Elisa yang tidak berkenan di hadapan manusia, tetapi karena kehendak Allah berkenan di hadapan Allah melalui perantara Nabi Elia. Jelas ya? Jadi kitab kedua Raja-Raja, di mana posisi kitab kedua Raja-Raja? Setelah satu kitab Raja-Raja dan satu Tawari. Nah, jadi nanti itu diingat kembali ya. Jadi untuk mencarinya. Kalau udah satu Samuel, dua Samuel, satu Raja-Raja, dua Raja-Raja, berarti Nabi Samuel itu lebih dulu eranya daripada Nabi Elia dan Nabi Elisa. Jelas ya? Jadi jangan terbalik-balik.
Jadi kalau kita mengetahui susunan ya dari kitab suci mudah kan? Mana duluan, Nabi Elia atau Nabi Samuel? Duluan Nabi Samuel. Kan begitu. Mana duluan, Nabi Musa atau Nabi Samuel? Duluan Nabi Musa. Jelas begitu ya? Karena Nabi Musa lah yang menulis Torah atau kitab Taurat Musa atau Pentateuk atau 5 kitab dengan gulungan ya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, jadi Elisa ini ya sangat tergantung dengan gurunya, karena Elisa mengetahui Tuhan Allah dan diajarkan siapakah Tuhan Allah oleh Nabi Elia, sehingga Elisa itu merasa kurang pede, kurang berani untuk mewartakan siapakah Tuhan Allah itu kepada bangsa Israel, sehingga dia harus menyertai gurunya kemanapun gurunya pergi kan. Justru dengan pernyataan sikap Nabi Elisa ini menunjukkan bahwa dia berkenan di hadapan Allah karena berkat itu mengalir melalui Nabi Elia. Jadi dia sudah melakukan yang namanya pernyataan, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan dikau. Jadi kesetiaan dari Elisa ini dinyatakan dengan pernyataannya, kesetiaannya kepada Tuhan Allah dan juga kesetiaannya kepada Nabi Elia yang sudah menjadi gurunya atau menjadi mentornya, pembimbingnya ya. Dan karena kehendak Allah melalui perantara Nabi Elia, Elisa dipakai Tuhan untuk menjadi Nabi Allah. Lalu berjalanlah keduanya 50 orang dari rombongan Nabi di Yeriko. Jadi Nabi itu memiliki rombongan 50 orang. Jadi selain kesaksian Nabi Elisa, ada 50 orang Israel yang mengikutinya ya. Tetapi rombongan ini melihat mereka dari jauh ya. Jadi kalau misalnya ke Sungai Kapuas, mereka lihatnya masih bisa melihat, tetapi jauh ya. Nah, ketika Elia dan Elisa berdiri di tepi Sungai Yordan, lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya dan dipukulkannya ke atas air. Ini sama prinsip kerja dari tongkat Nabi Musa, membelah air lautnya, tapi ini menggunakan jubahnya. Jadi jubahnya digulung, dipukulkan di air, lalu terbelahlah air Sungai Yordan itu. Jadi ada semacam jembatan yang bisa mereka pakai. Jadi sana dan sini, ya. Kata sana dan sini berarti kiri kanannya kan begitu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Kok tidak di sebelah kiri, di sebelah kanan? Sana dan sini ya, tidak ingin menunjukkan posisi. Berarti posisi air itu ya menjadi posisi terbelah ya. Mintalah apa yang hendak kulakukan bagimu ya. Jadi lalu keduanya menyeberang dengan berjalan di tanah yang kering. Sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa. Jadi yang hanya bisa sampai ke seberang itu hanya Nabi Elia dan Nabi Elisa ya. Yang 50 orang melihat dari jauh. Berarti Sungai Yordan itu lumayan lebar ya. Mintalah apa yang hendak kulakukan bagimu sebelum aku terangkat daripadamu. Sebagai seorang guru ya, Nabi Elia ini memberikan waris. Sama kita mendapat iman warisan itu dari para rasul, para murid ya kan. Jadi Yesus juga mewariskan ya, jangan takut, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Begitu juga dengan Nabi Elia. Jadi dia tahu Elisa ini kesayangannya yang akan mewartakan tentang firman Tuhan, sabda Tuhan, melanjutkan pewartaan Nabi Elia. Dan sudah genap waktunya Nabi Elia dipanggil Tuhan Allah ke kerajaan surga, sehingga Nabi Elisa dipersiapkan. Dan untuk mempersiapkan diri sematang-matangnya, karena
gurunya sudah diangkat ke surga. Jadi untuk komunikasi dengan gurunya tidak mungkin, tetapi dengan doa-doa pasti mungkin. Maka Elia berpesan, ya, mintalah apa yang hendak kulakukan bagimu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, semoga aku mewarisi 2 bagian dari roh. Ini kan sesuatu yang sukar, mustahil, tapi karena kehendak Allah tidak mustahil, ya. Berkatalah Elia, apa yang kau minta itu sukar. Memang sukar kan. Bagaimana membelah rohnya Elia? Tetapi tiada yang mustahil bagi Allah, ya kan? Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah bagimu seperti yang kau minta. Ya. Jadi kalau dia bisa melihat, ini tidak semua orang bisa melihat. Hanya Nabi Elisa yang bisa melihat Nabi Elia terangkat ke surga, atau diangkat ke surga oleh kereta kuda, oleh para malaikat mengangkat Nabi Elia ke surga. Kalau kau bisa melihat, maka itu akan terjadi. Akan terjadilah bagimu seperti yang kau minta. Jadi seperti yang kau minta. Jadi kehendak Allah itu akan terjadi, ya. Seperti yang Nabi Elisa minta. Itu adalah warisan yang luar biasa. Ya, berkat yang diberikan Nabi Elia, berkat Allah diberikan kepada Nabi Elisa. Jika tidak, ya tidak akan terjadi. Jadi kalau dia tidak bisa melihat Elisa terangkat ke surga, ya, kereta api kuda itu menjemputnya, berarti tidak terjadi. Tapi karena dia bisa melihat, sama seperti Nabi Musa yang bisa melihat Tuhan Allah dalam rupa, ya kan, api di semak duri kan. Nah, dalam Injil itu berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia akan melihat Allah. Jadi orang yang bisa melihat Allah itu suci dia, ya. Sedang mereka berjalan terus sambil bercakap-cakap, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Ya, karena Elia sudah menjadi makhluk rohani dan dia sudah dipilih Allah untuk hidup di alam keabadian bersama Allah di kerajaan surga, maka dipisahkan karena Elisa masih berjarah di muka bumi. Lalu naiklah Elia ke surga dengan angin badai. Melihat itu berteriaklah Elisa. Jadi angin badai, ya. Jadi berteriaklah Elisa, Bapakku, Bapakku. Nah, Elisa ini sudah, ya. Kita ingat pernyataan Yesus, Eloi, Eloi, lama sabachthani, kan? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, Elisa juga memanggil itu, Bapakku, Bapakku. Tapi dalam bentuk dia mengetahui bahwa Elia, dia bisa melihat Elia itu terangkat ke surga karena dijemput oleh kereta kuda berapi, ya, dan para malaikat. Nah, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda. Bayangkan, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda. Jadi 3 pernyataan. Jadi dia bisa melihat Elia, Bapakku, Bapakku, dan dia juga bisa melihat kereta Israel dan orang-orang yang berkuda. Berarti, ya, menunjukkan bahwa Elisa itu mengetahui bahwa itu adalah kereta Israel. Tahu Israel artinya yang dimenangkan oleh Allah, ya kan? Kemudian Elia tidak kelihatan lagi oleh Elisa, maka Elisa merenggut pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2. Jadi dengan mengoyakkan itu dia meninggalkan hal yang lama, kepanaan ini, untuk mengikuti jejak langkah Nabi Elia, yaitu mengikuti Tuhan Allah, hidup secara suci dan rohani. Maka Elisa merenggut pakaiannya dan dikoyakkan menjadi 2. Sesudah itu ia memungut jubah Elia yang telah terjatuh. Jadi tadi jubah Elia itu, ya, adalah warisan yang diberikan Elia kepada Elisa. Lalu Elisa berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Bagaimana mau pulang, kan? Apakah dia bisa berenang? Sampan tidak ada, nanti takut hanyut. Tetapi apa yang diajarkan oleh Nabi Elia kepada Nabi Elisa dilakukannya. Dipukulkannya jubah Elia yang terjatuh itu ke atas air sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia?
Ini bukan menantang Allah ya, tapi pernyataan doa yang disampaikan ya oleh Nabi Elisa, bahwa Nabi Elisa itu ketika Nabi Elia katakan dia bisa melihat, kalau dia bisa melihat terjadilah. Tapi rupanya dia bisa melihat kan? Maka ini adalah pernyataan sikap ya, bahwa Nabi Elisa siap diutus Allah dan kehendak Allah terjadi atas dirinya. Di manakah Tuhan Allah Elia, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, lalu Elisa menyeberang. Mukjizat terjadi kepada Elisa dan Elisa menjadi nabi yang luar biasa ya. Dipilih dari orang kaya, dia kaya, banyak ternak ya kan. Tetapi karena Elia nabi Allah itu ya kan memilihnya dan dia mau dipilih, sehingga Elisa menjadi nabi Allah yang luar biasa.